Halo, assalamualaikum. Saya Deden Saiful Anwar, peserta Ratsa Kabupaten Ciamis. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan Kecamatan Pamarican. Saya akan menjelaskan terkait dengan profil instansi yang sekarang sedang saya laksanakan. Saya bekerja di Kecamatan Pamarican, Jabatan Penata Kelola Pemerintahan, Seksi Tata Pemerintahan. Dalam hal ini, Kecamatan Pamarican merupakan salah satu wilayah yang secara administratif itu berada di wilayah selatan Kabupaten Ciamis dengan luas wilayah sekitar 125 kilo. Kemudian juga terdiri dari 40 desa dan berjumlah penduduk itu sekitar 69.300-an ke atas. Kemudian secara geografis, Kecamatan Pamarican sendiri itu memiliki potensi yang amat besar, terutama pertama di bidang pertanian, kemudian juga perkebunan dan kebudayaan-kebudayaan yang masih kental dengan adat istiadat. Seperti misalkan banyak sekali beras melimpah di Kecamatan Pamarican, kemudian juga produksi kolang-kaling, gula, kemudian juga ada wayang kulit dan kuda lumping dan sebagainya. Kemudian isi daripada Kecamatan Pamarican adalah terwujudnya Kecamatan Pamarican sebagai penyelenggara pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, tanggap, dan juga berkualitas. Kemudian misi daripada Kecamatan Pamarican yang pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif, efisien, dan juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah mendorong masyarakat berpartisipasi aktif terhadap pembangunan. Kemudian yang ketiga adalah mengoptimalkan fungsi daripada koordinasi dengan pemerintahan desa. Kemudian yang keempat adalah mewujudkan aparatur kecamatan dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak, dan yang kelima adalah menjamin kualitas penyelenggaraan pelayanan baik secara administratif, kemudian juga perizinan dan pelayanan umum yang sesuai dengan standar yang berlaku di pemerintahan Kabupaten Ciamis. Kemudian saya akan menginformasikan terkait dengan struktur organisasi Kecamatan Pamarican. Terdiri dari yang pertama ada camat, kemudian yang kedua ada sekretaris camat, yang ketiga ada kasih tata pemerintahan, keempat ada kasih pembangunan, kelima ada kasih pemberdayaan, keenam ada kasih ekonomi, ketujuh ada kasih ketertiban dan umum, kemudian juga ada kasubag kepegawaian, kemudian juga ada kasubag keuangan, dan ada staf teknis yang selalu membantu di Kecamatan Pamarican. Kecamatan Pamarican sendiri itu bertugas untuk membantu atas pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Bupati kepada kecamatan untuk menyelenggarakan pelayanan umum, pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan, dan juga udah barang tentu sebagai suatu instansi yang hadir terhadap menyelenggarakan koordinasi ke desa-desa. Saya sendiri itu bertugas di seksi tata pemerintahan yang dimana memiliki tugas sebagai fasilitasi desa-desa, mengkoordinasi ke desa-desa, menjadi jembatan antara desa ke dinas dengan melakukan beberapa pelayanan seperti memberikan surat rekomendasi, kemudian juga melaksanakan sosialisasi tentang PBB, pajak bumi bangunan, memfasilitasi desa untuk melakukan seleksi perangkat desa, kemudian juga membantu evaluasi anggaran dana desa, dan selebihnya itu membantu Bapak Camat untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kecamatan Pamarican itu sendiri. Pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Pamarican yang pertama, pelayanan terkait dengan administrasi kependudukan seperti kartu keluarga, KTP, surat pindah, surat domisili, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pelayanan pembuatan surat rekomendasi dan legalisasi administratif lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan surat perizinan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat adalah sebagai instansi yang selalu hadir untuk mengkoordinir masalah-masalah yang terjadi di desa-desa, termasuk juga pembinaan. Yang kelima adalah melakukan koordinasi di bidang keamanan, sosial, dan juga pembangunan daripada masyarakat yang ada di desa-desa daerah Kecamatan Pamarican. Standar yang kami terapkan yang pertama adalah ramah, yang dimana ketika melakukan suatu pelayanan itu dengan sopan, santun, selalu tersenyum dan mengucapkan selamat datang, dan juga tak lupa mengucapkan terima kasih. Kemudian juga cepat, yang dimana Kecamatan Pamarican hadir untuk memberikan layanan dengan tenggat waktu, biasanya kadang hanya ada
1 jam, bahkan tidak lebih dari 1 hari, tergantung dengan apa yang nantinya akan dibutuhkan oleh masyarakat sendiri. Tapi kami selalu cepat, insya Allah. Kemudian juga yang ketiga adalah tepat, yang dimana dalam hal ini kami memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. Yang keempat adalah transparan. Kami selalu menginformasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, entah prosedur, dan juga tanpa dipungut biaya spesial pun. Kelima, akuntabel, yang dimana semua tugas yang telah kami laksanakan itu dilakukan dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab. Kemudian yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas dalam mewujudkan Smart ASN ini, seorang aparatur Kecamatan Pamarican bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas sesuai dengan kepatuhan dan aturannya saja, melainkan juga harus mampu melakukan adaptasi sesuai dengan perkembangan zaman dan juga menjawab tantangan yang sekarang itu sudah serba digital, ataupun harus dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai salah satu upaya dalam membangun hal tersebut. Smart ASN sendiri menjadi pedoman untuk seseorang agar dapat menjadi seorang ASN yang profesional, memiliki akuntabilitas, dan juga kreatif serta inovatif. Yang dilakukan, yang pertama yaitu kami sebagai pelayan daripada masyarakat sudah tentu harus memiliki kompetensi yang baik, yang dimana seorang ASN harus terus belajar, terus meningkatkan untuk mengembangkan potensi diri, sebab ke depan tantangan akan pasti banyak dan juga berbeda-beda, sehingga ketika kita memaksimalkan dengan mengikuti pelatihan, kemudian juga mengikuti pembinaan teknis, belajar secara mandiri ataupun dengan orang lain sebagainya, insya Allah seorang ASN akan mampu menjadi seorang yang win-win solution dalam melaksanakan problem solving. Kemudian juga seorang ASN harus memiliki integritas dan akuntabilitas yang luar biasa, sebab ini amanah, maka di dalam melaksanakan tugasnya itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan orientasi pertama dan utama yakni memberikan kepuasan terhadap masyarakat itu sendiri. Kemudian juga seorang ASN itu harus dapat memaksimalkan pekerjaannya dengan cara berkolaborasi, baik itu antar pegawai, dalam instansi, ataupun juga lintas sektor seperti pemerintahan desa, polisian, dan tentara. Nah, dengan pemerintahan desa itu kita mampu dan udah pasti dapat menghasilkan suatu solusi dengan fokus terhadap baik itu pembangunan, pemberdayaan, dan sebagainya secara komprehensif, sebab masing-masing perbedaan yang disampaikan oleh orang lain itu menjadi suatu hal yang keniscayaan yang luar biasa gitu, sehingga akan menghasilkan salah satu solusi yang terbaik yang dapat diterapkan. Kemudian juga dalam Smart ASN ini udah barang tentu seorang ASN harus melakukan suatu hal yang kreatif dan inovatif agar dapat memberikan kemudahan terhadap masyarakat itu sendiri. Mungkin sekian profil instansi dan juga dikaitkan dengan Smart ASN yang saya rasakan dan akan saya lakukan di instansi Kecamatan Pamarican. Terima kasih banyak semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.